Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa-siswi MTS Sultan Agung Kalipoh yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah kita di sini masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman, adik-adik semuanya masih semangat ya dalam menjalani puasa di Ramadan kali ini. Jadi di sini saya akan berbagi ilmu mengenai sejarah dan peran matematika dalam peradaban Islam. Yang pertama dari awal ya, ada arti kata matematika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu matema atau matematikos yang berarti hal-hal yang dipelajari. Kemudian menurut Nasution, matematika itu berasal dari kata matein atau mantenein yang berarti mempelajari. Sedangkan menurut orang Belanda, matematika itu sama dengan wiskunde yang berarti ilmu pasti. Dan menurut orang Arab, matematika itu disebut dengan ilmu al-hisab yang berarti ilmu hitung. Selanjutnya adalah ilmu matematika dalam Islam. Jadi di sini ilmu matematika itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari umat Islam ya, baik dalam ibadah sholat, dalam ilmu faraid, atau dalam Al-Quran. Nah di sini dalam ibadah sholat, ilmu matematika yang berupa konsep bilangan itu digunakan untuk menggambarkan kegiatan 5 sholat wajib, 17 rakaat sholat dalam satu hari, sholat jamaah 27 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Kemudian dalam ilmu faraid atau pembagian warisan, konsep bilangan pecahan dan operasi bilangan itu diperlukan agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil. Dan yang terakhir dalam Al-Quran, konsep bilangan itu digunakan untuk mengetahui nomor surat dan nomor ayat. Selanjutnya adalah peran matematika dalam peradaban Islam. Di sini akan dijelaskan mengenai alasan kenapa sih alasan penting dalam peradaban kehidupan Islam. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan matematika sebagai bahasa alam semesta. Yang kedua, Al-Qur'an berbicara tentang matematika. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu pintar matematika. Dan yang keempat, matematika dalam Islam baik sekarang maupun dahulu. Poin yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan matematika sebagai bahasa alam semesta. Jadi di sini maksudnya adalah matematika itu untuk menggambarkan keadaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut aturan. Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu telah diciptakan dan mempunyai ukuran, hitungan, rumusan, dan atau formula. Jadi manusia itu tidak menciptakan rumus, tidak menciptakan ilmu, melainkan hanya menemukan dan menyimbolkannya dalam bahasa matematika. Jadi pada tahun 1200 Masehi, seorang ilmuwan bernama Galileo Galilei itu menyatakan, "Mathematics is the language with which God created the universe." Yang artinya itu, matematika merupakan bahasa yang digunakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan alam semesta. Jadi adik-adik semuanya dapat lihat ya, dari tata surya itu kan ada matahari, bulan, bumi, kemudian ada planet lain, itu berbentuk bola, berbentuk lingkaran. Dan lintasan planet tersebut berbentuk elips. Nah, kedua bentuk ini merupakan dua bentuk, dua dimensi dan tiga dimensi dalam ilmu matematika. Sehingga memang dapat disimpulkan bahwa matematika itu dapat digunakan sebagai bahasa yang menggambarkan keadaan alam semesta. Nah, ini juga terdapat pernyataan dari Albert Einstein dan hal tersebut juga sudah diturunkan firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun yang lalu. Dapat dibaca sendiri ya adik-adik semuanya. Ini adalah poin yang kedua, yaitu Al-Quran berbicara tentang matematika. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan matematika. Yang pertama adalah bilangan. Terdapat 38 bilangan yang terdiri dari 30 bilangan asli dan 8 bilangan pecahan. Yang kedua adalah aljabar, di mana aljabar ini dibagi menjadi relasi dan operasi bilangan, yang mana relasi itu berupa lebih dari, kurang dari, dan lebih dari sama dengan. Sedangkan operasi bilangan itu berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Walaupun di dalam Al-Quran perkalian itu disebutkannya secara tersirat. Nah, di Al-Quran itu disebutkan sebagai penjumlahan berulang. Selanjutnya adalah geometri dan pengukuran yang di dalamnya itu meliputi ukuran waktu,
panjang, luas, massa, dan kecepatan. Dan yang terakhir adalah statistika yang berupa pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Hal yang mengenai statistika ini digambarkan dalam sebuah kalimat amal semua manusia itu dicatat dan dikumpulkan dalam sebuah basis data, kemudian diolah melalui neraca timbangan, dan kemudian disimpulkan apakah manusia tersebut akan masuk surga atau masuk neraka. Poin yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW pintar matematika. Sejak Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, beliau itu diasuh oleh pamannya. Dan ketika beliau sudah beranjak berumur 12 tahun, pamannya itu mengajak Nabi Muhammad melakukan kegiatan berdagang ke Syam. Bahkan hal tersebut masih berlanjut ketika beliau berumur 25 tahun dan menikah dengan Khadijah. Di sini pedagang itu sudah pasti memahami ilmu matematika seperti harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Karena jika seorang pedagang tidak memahami ilmu matematika, maka kegiatan pedagang tersebut tidak akan berjalan lancar dan tidak akan bertahan lama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu berdagang sudah mencapai 13 tahun, artinya itu sudah bertahan lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat handal, sangat cerdas dalam ilmu matematika. Selanjutnya adalah matematika dalam Islam, sekarang dan dahulu. Jadi zat yang disembah itu menyukai matematika, sedangkan penyembahnya justru membenci matematika. Nabi junjungannya, Nabi Muhammad SAW itu menguasai matematika, tapi kita sebagai umatnya banyak yang menjauhi dan membenci matematika. Padahal terdapat ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika, yaitu mengenai permasalahan pembagian warisan. Karena sejatinya dalam pembagian warisan itu diperlukan pengetahuan mengenai berapa warisan yang ditinggalkan, berapa ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut, dan berapa masing-masing ahli waris itu mendapatkan warisan. Kemudian terdapat pula perhitungan waktu. Jadi matematika itu dapat digunakan dalam penentuan awal waktu sholat, awal bulan, awal tahun, pembuatan kalender Islam, dan penentuan arah kiblat secara tepat. Di zaman dahulu itu terdapat beberapa tokoh Islam yang dikenal sebagai matematikawan muslim, antara lain adalah Al-Khawarizmi, Al-Haytham, Al-Biruni, Umar Khayyam, dan Al-Tusi. Nah, pada sekitar abad 8 dan 9, ilmu pengetahuan yang paling disukai umat Islam justru adalah ilmu matematika dan astronomi, karena ilmu matematika yang di dalamnya terdapat aritmetika itu digunakan untuk menghitung warisan dan pembuatan kalender Islam. Sedangkan matematika atau geografi astronomi itu diperlukan untuk menentukan arah kiblat, dan astronomi itu diperlukan untuk menentukan awal sholat, awal dan akhir puasa Ramadan, serta penentuan hari raya. Nah, mungkin cukup sekian ilmu yang dapat saya bagikan, dapat saya transfer kepada adik-adik semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan sampai akhir.